karena acara akan dimulai ya. Soalnya sudah 80 peserta lebih, alhamdulillah nih yang hadir pada malam hari ini pastinya. Dan nanti akan dibuka kembali mic-nya setelah pemateri selesai dan ada sesi tanya jawab nanti pastinya untuk calon mitra ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan umur panjang sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di acara seminar online PTB Syariah Corporation yang dimana dengan tema solusi bebas hutang ya dan juga bebas riba serta bisa memiliki kendaraan dan juga rumah cash tanpa riba pastinya. Oke, sebentar. Di sini ada mic yang masih nyala nih, admin. Boleh mic-nya di unmute dulu, admin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk co-leader saya Pak Algian Saputra yang menyempatkan saya pada malam hari ini untuk menjadi moderator ya, untuk membawakan acara pada malam hari ini mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Dan sebelum memulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar ya. Oke, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Salawat serta salam ya pasti kita curahkan kepada baginda besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya yang dimana beliau akan memberikan ya syafaatnya oleh kita semuanya di yaumul qiyamah nanti pastinya. Amin. Baik teman-teman semuanya, mitra dan juga calon mitra yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah terima kasih ya karena malam hari ini adalah acara yang sangat dahsyat sekali, acara solusi ya, solusi untuk teman-teman semuanya mungkin di sini yang terkendala ya ataupun punya masalah tentang banyak hutang ya ataupun ingin terbebas dari riba gitu ya, dan juga ingin yang mempunyai impian memiliki kendaraan ya, memiliki impian mempunyai rumah gitu ya secara cash. Insya Allah PTB ini akan menjadi solusi untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini pastinya. Oke, untuk kita malam hari ini ya punya dua orang ya pemateri. Dua orang pemateri ini adalah top leader yang sudah meraih motor cash, mobil cash, Pajero cash sampai dengan rumah cash dalam waktu beberapa bulan saja. Pemateri pertama adalah top leader Pak Algian Saputra. Ya, beliau mantan ojek online ya, beliau menjalankan bisnis PTB selama 20 bulan dan beliau sudah meraih 3 motor, 3 mobilio, 1 Pajero, 2 umroh ya, masing-masing 20 juta dan sebentar lagi akan menuju ke luxury rumah 1 miliar. Itu dalam waktu 20 bulan ya. Nah, kemudian pemateri kedua adalah Kang Agus ya, ada Kang Agus yaitu mantan perawat di salah satu rumah sakit, yang beliau dalam waktu beberapa bulan saja menjalankan bisnis PTB sudah meraih motor ya, mobilio, Pajero dan juga rumah 1 miliar dalam waktu beberapa bulan saja ya, tidak butuh bertahun-tahun gitu ya. Oke, untuk nanti akan ada sesi wawancara dengan beliau pastinya. Yang pertama ya, akan kita mulai terlebih dahulu untuk pembahasan tentang bisnis PTB Syariah Corporation, mulai dari marketing plan ya, profil, visi misi, kemudian cara kerja, kemudian produknya ya, nanti akan diberikan materinya oleh top leader kita yaitu Pak Algian Saputra pastinya. Oke, Pak Algian Saputra, untuk waktu dan tempatnya bisa dipersilakan. Astagfirullahaladzim, aku baru pegang HP, kita ditutup yang megang. Udah nih, langsung mulai, nggak doa dulu. Untuk Pak Algian Oke, udah berdoa. Kelihatan presentasinya bergerak ya? Iya. Oke, gerak-gerakan. Mulai ya.
Nah, saya itu alhamdulillah dijalankan bis PTBS di akhir 2019. Buat yang belum pernah tahu ya, mungkin ada yang baru masuk karena cecetan via WA dengan pengundangnya. Jadi perkenalkan, nama saya Algian Saputra. Saya baru jalankan bis PTBS ini kurang lebih sekitar 2 tahun kurang lebihnya ya. 2 tahun lebih, tapi belum tepatnya di akhir 2019 saya jalankan bis PTBS. Dan alhamdulillah dari bis PTBS ini saya udah dapat 3 motor case senilai 20 juta masing-masing. Jadi kalau 3 berarti 60 juta. 3 mobil case masing-masing 150 juta. 1 big mo case senilai 500 juta. Itu bisa ambil mobil mewah. Dan next ini satu rumah 1 miliar ya. Umroh kemarin baru dapat, sehingga total reward sebenarnya 1 miliar 30 jutaan. Reward ya, kalau di PTBS tuh yang diceritain baru rewardnya doang. Sementara komisi royalti itu datangnya kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah ini nggak saya cantumkan di sini. Nah profil saya sebelum di bis PTBS mungkin teman-teman alamin gitu. Jadi saya tuh nggak langsung ujuk-ujuk seperti ini. Saya tuh dulunya yang saya tahu lulus kuliah, lulus sekolah itu ya jadi karyawan, bener nggak sih? Ketika kita lulus pendidikan pasti yang diketahui teman-teman ya kalau nggak jadi karyawan swasta jadi PNS gitu. Nah itu yang saya alamin dulu. Saya kerja sekitar 5 sampai 6 tahun teman-teman. Bapak Ibu semua 5 sampai 6 tahun di dunia karyawan, 3 kali pindah kerja. Ya, walaupun saya pakai gelar sarjana ini kerja di mana-mana. Alhamdulillah yang saya alamin ya pergi pagi pulang malam gitu kan. Kalau ada gaji tuh susah naik banget ya. Sampai mentok-mentoknya saya di 2017 saya terakhir kerja kalau nggak salah 2017 itu saya mulai udah jenuh ya, saya resign. Gaji saya waktu itu kotornya itu sekitar 6 sampai 7 juta kotornya ya. Kotornya 6 sampai 7 juta. Itu mentok di situ. Dan gaji segitu kalau kita udah berumah tangga cukup untuk beli motor 1 tapi kredit. Ini yang saya alamin ya. Sekali lagi yang saya share di sini adalah apa yang saya alamin ya. Bukan saya menilai pengalaman orang lain tapi apa yang saya alamin. Alhamdulillah dengan gaji saya kerja itu saya dapat motor 1 cash kredit. Ya emang seperti itu alurnya gitu. Kita nggak bisa nampikan lagi. Keadaan lingkungan itu mengarahkan kita ke arah sana. Maka saya nggak pernah nyalahin buat teman-teman yang punya kredit, punya cicilan hutang. Saya pun ngalamin gitu. Nah sampai akhirnya saya di 2017 itu nyoba bisnis Pak Bu. Nyoba bisnis apapun, pernah jualan bubur, pernah ya nyoba bisnis sana sini lah. Nggak ada yang berhasil. 2019 udah jobless alhamdulillahnya ya, karena bisnis 2017 naik turun. 2018 totalnya saya fokus nggak kerja, saya nyoba bisnis konvensional network marketing, nggak ada yang berhasil. 2019 saya jobless di sini, nggak ada pekerjaan sama sekali. Akhirnya saya yang ngabisin uang tabungan. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang pernah ngalamin posisi saya, ngabisin uang tabungan dari Januari dan punya hutang puluhan juta di 2019 itu. Akhirnya saya mau nggak mau ya daftar menjadi ojek online. Tadi ada yang daftar Pak Bu, saya tadi siang sih, baru saya registrasi tadi sore. Ojek online juga. Kata saya kalau Bapak pengen berubah bisa gitu, karena saya pun pernah ngalamin ada di posisi Bapak. Nah saya jadi ojek online deh, daftar tuh bulan Maret, ternyata jadi ojek online aja bayar loh. Saya waktu itu zaman saya bayar 350.000, nggak tahu sekarang berapa ya. 350.000 itu registrasi sama dapat jaket. Nah, ternyata bayar ya, nggak ada yang gratis. Serta itu jadi ojek online. Dan yang saya alamin 2019 jadi ojek online pendapatannya itu 30.000 sampai 70.000 alhamdulillahnya. Ya 30, ya kita syukurin. Saya tetap syukurin dapat segitu, tapi ya tetap kebutuhan segitu nggak bisa mengcover kebutuhan keluarga, terutama istri sama anak. Ya bayangin aja di 2019 pendapatan 30.000 70.000 itu makan itu paling sehari sekali bisanya. Selama 3-4 bulan saya ngakalinnya gitu, kadang makan pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng, atau makan siangnya itu beli makan malamnya ke rumah orang tua. Itu saya alamin banget tuh 3-4 bulan. Tapi saya nikmatin posisi itu. Jadi kalau ada yang curhat ke saya, Kang lagi posisi banyak hutang, terus nggak ada kerjaan, gimana nih, jalanin itu, jangan dilawan. Maksudnya jangan dilawan, kita jangan
jangan banyak protes gitu. Kalau Allah nggak ngasih keadaan seperti itu, berarti kita lagi ada di posisi orang yang diperhatikan oleh Allah gitu. Karena kita lagi di posisi susah kayak gitu, pasti setiap doa itu bener-bener apa ya, bener-bener ngerasain sakitnya gitu. Ketika doa itu bisa nangis gitu dalam keadaan susah itu. Saya ngalamin banget susah-susahnya nggak punya uang itu di 2019. Ya bahkan doa tuh bisa nangis dulu susah-susahnya. Maka ketika dalam posisi teman-teman banyak hutang, ada punya hutang, pendapatan kecil, itu banyakin doa, banyakin sholawat gitu. Berarti posisi di mana Allah lagi ngelihat teman-teman. Belum tentu kalau Anda sukses Anda bisa melakukan hal seperti itu, maka nikmatin gitu ketika dalam. Nah, ketika dalam posisi susah, minta jalannya, wasilahnya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh ya buat teman-teman semua sebelum jalan PTBS ini. Teman-teman jangan mengeluh, nanti minta kalau ya Allah mudah-mudahan ada wasilah jalannya, saya bisa keluar dari permasalahan hutang saya. Saya bisa keluar dari permasalahan riba saya. Itu berbanyak sholawat yang saya lakukan waktu itu, banyakin sholawat minimal 1000 setiap hari. Udah itu doa ya, sunatnya dijalanin, wajibnya apalagi dibenerin. Nah sampai akhirnya nanti dikasih jalan. Nah waktu itu alhamdulillah saya dikasih jalannya melalui wasilah PTBS. Nah saya dikasih wasilah jalannya melalui bisnis PTBS ini ya. Jadi dikasih tahu-tahu ada yang nelfon, namanya salah satu teman saya namanya Pak Sunario ini nih di foto ini. Beliau ini ngasih tahu ini ada peluang bisnis yang bisa membuat Kang Algi ini bisa lunas hutang dan riba, punya pendapatan, punya bisnis, bisa punya mobil, bisa punya rumah gitu. Mau nggak? Kalau mau, sini ketemu saya. Karena saya tinggal di Purwakarta, yang nawarin saya teman saya Pak Sunario tinggalnya di Bandung. Dan beliau tuh udah dapat semua reward, motor, mobil sampai rumah 1 miliar dapat, Pajero-nya dapat gitu. Nah, saya percaya. Kenapa? Karena beliau ini ngasih taunya ketika saya dalam posisi sulit dan ketika saya lagi banyak doa gitu. Maka saya yakin ketika kita udah dalam posisi sulit, udah doa, ada suatu peluang datang, nah itulah petunjuk dari Allah gitu. Ya nggak mungkin hal itu terjadi, nggak mungkin ada yang menginfokan kita kalau bukan emang takdirnya dari Allah. Allah selalu ngasih jalannya, bukan hasilnya. Nggak mungkin ya Allah semoga saya lunas hutang dan riba, tahu-tahu buka rumah ada uang 1 miliar gitu, lunas utangnya, kan nggak mungkin seperti itu. Selalu ada jalannya. Ternyata jalannya Pak Sunato ngasih tahu kamu akan dapat penghasilan puluhan juta minimal bulanan, bisa punya mobil, punya rumah. Oh itu berarti kan hasilnya ada ketika kita menjalankan apa yang dikasih tahu sama Allah. Akhirnya saya datengin tuh Pak Sunato di Bandung. Saya datengin ke Bandung, saya presentasiin, ternyata real Bapak Ibu semua. Pak Sunario memperlihatkan reward yang dia dapat, Pajero-nya dibawa ke kantor. Saya lihat kantornya, saya lihat ada kantor pusat PTBS ini ada di Bandung, di Jalan Suci. Kantornya ada, saya cek legalitasnya lengkap, produknya juga lengkap, bagus, legalitasnya lengkap, dan dia udah punya izin dari MUI yang paling penting. Udah punya izin dari Kementerian Perdagangan dan MUI. Akhirnya saya percaya dan yakin kalau ini harus saya jalanin. Kalau ini harus jalanin. Saya jalankan total full. Waktu itu 3 bulan pertama saya belum total, masih sambil ngojek. Ya 3 bulan pertama saya masih sambil ngojek, sambil nge-grab lah ya. Pagi nge-grab itu biasanya kalau dapat 70.000 itu biasanya kalau sampai malam dulu, karena kan akun baru biasanya nggak ini ya, nggak gacor lah bahasanya, pokoknya jelek lah akun baru. Paling maksimal 70.000 80.000. Nah karena kurang sambil jalanin tuh 3 bulan pertama sambil jalanin ngojek sambil PTBS, karena di awal kan ikhtiar nggak mungkin langsung dapat hasilnya. Tapi alhamdulillah ketika saya jalanin 3 bulan pertama sambil ngojek saya dapat motor 1. Nah motornya belum ada fotonya di sini karena saya waktu itu belum terlalu bangga ketika dapat motor. Ya karena motor udah ada sebelumnya waktu zaman kerja gitu kan. Belum terlalu bangga dapat motor. Akhirnya udah dapat motor, ya singkat cerita dulu ya. Singkat cerita saya dapat motor 3 bulan pertama sambil ngojek. Udah itu saya gantung jaket, saya nggak ngojek lagi. Saya fokus di PTBS. Nah, alhamdulillah total 6 bulan saya dapat mobil. Ya di sini saya mulai bangga. Oh, alhamdulillah. Saya kerja pakai gelar sarjana saya 5 sampai 6 tahun nggak dapat tuh mobil. Tapi Allah kasih rezekinya ketika saya berwirausaha, ketika saya berbisnis PTBS gitu. Ya berarti rezeki itu ditentukan dari tempat di mana kita nyari rezeki. Nah, kenapa saya di tempat kerja saya nggak dapat mobil padahal saya pakai gelar sarjana? Karena di tempat kerja saya nggak menyediakan mobil. Yang disediakan oleh atasan, kalau kamu kerja benar-benar,
kamu akan dapat gaji sebulan misalnya 4 juta, 5 juta itu kan yang disediakan sama atasan kita. Tanya deh tempat kerja Bapak Ibu semua. Ya, kalau yang kerja jadi karyawan, Pak, kalau saya kerja di sini 3 tahun dapat mobil nggak? Pasti jawabannya enggak. Bapak Ibu hanya akan dikasih gaji. Kalau mau dapat mobil gimana? Yang ngumpulin, kalau nggak ngeredit. Nah, kenapa? Makanya di tempat kerja saya nggak dapat mobil. Gitu. Tapi di PT BES, kalau jalankan sungguh-sungguh pasti dapat motor, mobil, rumah, cash totalnya 1,67 miliar. Maka di situ hasilnya pasti. Gitu. Hasilnya pasti ketika kita kerjakan sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti sesuai dengan marketing plan. Mohon di-unmute dulu teman-teman. Nah, saya jalankan lagi karena di PT BES ini nggak ada reset point, nggak ada ngulang lagi dari nol. Saya jalankan sungguh-sungguh lagi 20 bulan total saya ngerjain. Saya dapat Pajero cash juga. Jadi total semua dapat 3 motor, 3 mobil cash yang keluarga, 1 mobil mewah ya untuk asetnya, untuk kendaraannya. Jadi motor kedua, motor ketiganya saya uangin, mobil kedua, mobil ketiganya saya uangin, Pajeronya saya ambil cash. Nah, ini kalau motor mobil ini ada di depan rumah saya. Kadang kalau teman-teman semua yang hadir di sini karena lihat TikTok saya nanya, "Oh, itu mobilnya bohong." Datang aja ke rumah. Di rumah saya ada 2 mobilnya tuh di depan. Alhamdulillah, yang dulunya ini hanya sebatas impian gitu. Karena saya ngukur diri sendiri gitu, gaji saya nggak mungkin, jangankan beli Pajero terbaru cash, beli BRV cash aja nggak mungkin. Kalau kita hitung-hitungan dari gaji ya, dari gaji itu nggak mungkin. Tapi di PT BES jadi mungkin. Nah, sekarang saya akan nge-share ke teman-teman gimana caranya menjalankan bisnisnya. Dan kenapa di awal sesi pertama saya pengen ngasih tahu dulu kenapa Anda harus memulai bisnis dari sekarang gitu. Kenapa nggak nanti aja gitu, umur 40 tahun, umur 50 tahun gitu. Kenapa harus sekarang? Saya share dulu ya. Sekarang, di masa sekarang, mau nggak mau ya, jumlah PHK banyak banget teman-teman. Apalagi masa-masa COVID seperti ini yang nggak selesai-selesai ya. Bahkan ada varian-varian baru terus keluar-keluar ya. Zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kehidupan bukannya makin gampang, malah makin sulit ya. Dari zaman kakek kita biasanya tanahnya gede-gede tuh, mulai turun ke orang tua kita. Padahal orang tua kita mulai pada sekolah tinggi ya, SMA, ada yang kuliah, mulai pada turun asetnya kan. Kelihatan dari rumah-rumah baru itu tanahnya mengecil sekarang itu. Coba deh survei teman-teman ke rumah-rumah sekarang. Tanahnya kecil-kecil, bahkan keluar rumah subsidi. Zaman kakek nenek kita mana ada rumah subsidi? Rumahnya kan luas-luas, Kesini-sini malah makin kecil-kecil. Apalagi di masa COVID ini berarti ada penurunan perekonomian ya di dunia ini, terutama di bidang konvensional ya di bidang ya kebiasaan masyarakat sekarang yang lulus kuliah langsung jadi nyari kerja gitu. Itu banyak banget terdampak ya, karena banyak UMKM yang tutup, banyak perusahaan yang tutup ya, banyak yang di PHK ya, yang dirumahin, banyak banget. Andai kita nggak punya bisnis, kita akan berada di posisi nggak aman ya, karena kita terpengaruh terhadap perusahaan orang lain gitu. Makanya ya walaupun sambil kerja, teman-teman harus sambil memulai bisnis. Jadi ada cadangan kalaupun ada apa-apa gitu ya. Nah, apakah Anda memiliki permasalahan ekonomi? Nah, biasanya yang saya alami dulu waktu jadi karyawan seperti ini. Ya, karena gaji saya waktu itu nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sebenarnya. Hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum. Sementara untuk kendaraan, untuk rumah tinggal itu susah. Waktu itu gaji pokoknya sebenarnya 3 juta sampai 4 jutaan, saya lupa sih tepatnya berapa, 3 sampai 4 juta ada di range itu. Sementara kotornya dengan uang-uang yang lainnya, uang makan dan sebagainya itu 6 jutaan. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau teman-teman dialamin ya, uang itu ada di dompet teman-teman, itu habis buat kebutuhan sehari-hari. Yang ada ketika kita butuh motor, akhirnya apa? Teman-teman kalau misalnya butuh motor, akhirnya apa? Nyicil kan? Ketika kita butuh mobil nyicil, butuh rumah nyicil, akhirnya kita banyak terjerat utang dan riba. Ya, akhirnya kita terjerat utang dan riba. Dalam artian riba itu ketika terjadi kita ngereditnya berbunga gitu. Tapi kalau ngereditnya nggak ada bunganya sih nggak apa-apa. Misalnya teman-teman minjem uang 1 miliar ke orang tua nih. Kata orang tua udah bayar aja cicilan, setiap bulan bayar 2 juta sampai lunas gitu. Ya, itu nggak apa-apa kalau ngeredit. Tapi kalau ada ribanya, kalau misalnya minjemnya 300 juta bayarnya jadi 700 juta dan ada bunganya naik turunnya, nah itu kena ribanya di situ. Nah, karena saya pernah kerja di perusahaan yang berhubungan dengan perbankan,
biasanya yang berhubungan dengan riba, yang minjem kreditnya ada hubungan dengan ribanya, biasanya akan ada permasalahan di tengah-tengahnya. Ini teman-teman rasain atau enggak? Saya pernah ngerasain banget. Jadi biasanya ketika teman-teman punya utang yang ada ribanya, ciri-cirinya itu nanti tuh kadang ada keluarga yang gampang sakit. Kalau dulu anak pertama itu gampang sakit ya. Banyak yang kayak gitu. Terus ada juga yang akhirnya cerai dengan istri atau suaminya. Ada juga dengan ribut dengan keluarganya. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang datang ketika teman-teman berurusan dengan riba. Karena saya 5 tahun waktu itu berurusan dengan perbankan. Gitu. Saya kerja di bidang situ. Jadi saya tahu. Kadang saya survei aset yang emang masuk ke salah satu bank, dan ternyata ketika disurvei asetnya itu ribut antara anak dan orang tuanya, saling berselisih. Yang pertama minjem uang ke bank, senang-senang aja suami istri, setelah uangnya cair 1 miliar, 2 tahun kemudian akhirnya bercerai. Itu banyak banget saya ngalamin kejadian-kejadian seperti itu ya. Jika kita ada di urusan hutang dan riba. Nah PTBS ini ada di sana nanti. Gimana caranya teman-teman semua terbebas dari hutang dan riba. Kalau misalnya utang dan riba ini selesai, nah saya pertanyaannya, Kang, saya emang nggak punya utang, saya emang nggak punya riba. Alhamdulillah saya mah bersyukur ya, walaupun rumah ngontrak, punya motor 1 aja bersyukur. Ya pasti ada yang punya orang-orang kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kira-kira Anda punya impian nggak? Punya impian nggak? Masa iya kita mau gitu-gitu aja? Masa iya kita nggak mau berangkat umroh dan haji gitu? Masa iya kita nggak mau berangkatin haji orang tua gitu? Nah, impian Anda udah tercapai belum gitu? Ini yang harus menjadi alasan kenapa Bapak Ibu semua harus berbisnis gitu. Ya, kalau sekiranya dari pendapatan kita yang sekarang itu belum bisa untuk berangkat umroh dan haji, ya nyari peluang bisnis. Kan waktu kita 24 jam. Ya nggak ada salahnya kita nyari peluang bisnis untuk keperluan umroh dan haji. Untuk kendaraan pribadi gimana? Oh Kang, saya mah bersyukur punya motor. Iya, saya juga ngomong kayak gitu waktu susah dulu. Ngapain sih punya mobil? Udah mau bayar pajaknya mahal gitu. Ngalamin gak sih? Ya itu sebenarnya bukan karena kita nggak mau, tapi karena kita nggak mampu. Kalau orang yang ngomong kayak gitu bukan karena saya nggak mau mobil, cuma saya nggak mampu aja. Jadi saya ya mengingkari. Padahal saya benar butuh mobil, cuma saya ngomong ngapain sih punya mobil, pakai motor pajaknya kan rendah, nggak bikin macet, nggak bikin polusi. Padahal kalau kita nanya istri dan anak kita itu butuh mobil, apalagi di musim hujan. Kalau kita nanya orang tua kita, kira-kira lebih bangga kita pakai motor atau mobil, pasti hatinya percaya ngomong kalau lebih bangga anaknya punya mobil. Ya, makanya ini mulai tanya, kira-kira mau nggak kita bisa berangkat umroh dan haji, bisa punya mobil cash? Kan itu nggak dilarang sama Allah ya. Kita punya mobil, punya rumah nggak dilarang. Kita boleh asalkan halal dapatnya. Terus yang terakhir, kira-kira Bapak Ibu semua mau nggak punya rumah sendiri gitu? Mau nggak punya, nggak usah mewah deh, cukup sederhana tapi emang bisa enak ditinggalin ya, bukan rumah yang harus siap bangun. Ya ada rumah-rumah yang sekarang yang harganya 100 juta tapi harus dibangun lagi baru bisa nyaman ditinggalin. Mau nggak Bapak Ibu semua punya rumah gitu? Tanya, Kang, saya emang ngontrak juga udah cukup gitu. Ada yang alasan kayak gitu. Ya jangan nanya diri sendiri, nanya istri anak Anda gitu. Bapak Ibu semua tanya istri anak, tanya orang tua. Mau nggak punya rumah sendiri yang mewah misalnya, yang nyaman buat keluarga? Pasti jawabannya mereka mau. Maka kita harus hidup itu jangan apa kata sendiri, coba tanya keluarga kita. Kalau mereka pengen ya udah kita ikhtiarin, apalagi yang laki-laki nih. Apalagi yang seorang bapak nih harus berjuang selama kita masih di kesempatan sehat, kasih kesempatan sehat. Sebenarnya motor, mobil dan rumah ini alat ibadah ya, bukan kita ngejar dunia. Terus emang ini gak dibawa mati, tapi kalau kita bisa ngedidik anak kita, saya berpikirnya waktu itu kayak gitu ya. Kalau saya punya rumah, ya rumahnya nyaman, terus saya ngedidik anak saya di rumah itu, rumahnya anak itu menjadi soleh-solehah ya. Anak itu jadi soleh-solehah, didik di rumah, saya yakin rumahnya menjadi ladang amal ibadah, jadi amal pahala. Di rumah itu saya bisa ngundang orang tua, nyenengin orang tua, nginep di situ jadi nggak kepanasan. Ya, nginep di situ nggak kedinginan karena ada AC-nya, rumahnya nyaman, nggak sempit. Orang tua senang di rumah itu jadi amal ibadah. Itu yang saya yakinin ya. Ya, sehingga di PTBS ini bukan kita nyari-nyari dunia, tapi dunia ini adalah untuk amal ibadah kita nanti di akhirat. Gitu. Nah, yang masih bujang, Kang, saya mah belum butuh rumah. Tanya, butuh pengen nikah enggak? Kalau pengen nikah modalnya udah ada belum? Dikira nikah itu murah.
ya, apalagi perempuan itu kan perlu mahar, walaupun emang kadang ada perempuan yang nggak minta mahar tinggi, tapi untuk zaman sekarang saya yakin ya orang tua dari perempuan pengen nanti suaminya itu bisa ngasih mahar yang terbaik ya. Makanya yang masih bujangan nih, nah siap nggak Bapak Ibu berarti Akang Teteh ini nikah di tahun 2022, modalnya udah siap belum? Nah, gitu. Nah yang terakhir, apakah Bapak Ibu semua punya impian yang bisa pengen sedekah setiap hari? Bisa nggak? Kalau saya dulu waktu zaman jadi karyawan, jangankan bersedekah tiap hari ya, untuk diri sendiri aja masih kurang. Jadi ya untuk bersedekah jadi pilihan kedua sebenarnya, untuk kebutuhan sendiri dulu. Nah nanti di bisnis PTBS teman-teman insya Allah nih sedekah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa mengcover, karena pendapatan Anda insya Allah bisa mengcover dari kebutuhan Anda semua. Nah apakah tadi yang saya presentasiin, yang saya jelasin ini udah terwujud belum? Ya bisa punya kendaraan, rumah tinggal, ya bisa nikah, sedekah. Kalau emang belum terwujud, nah carilah caranya. Ya nggak harus PTB sih, ya nggak harus daftar PTBS. Di bisnis lain pun bisa. Cuman kalau daftar bisnis PTBS, ini peluang dapatnya itu lebih cepat dibanding konvensional. Modalnya lebih terjangkau dan ada yang bimbing. Karena saya udah pernah ngalamin dari 2017 sampai 2019 nyari bisnis konvensional itu nggak mudah. Modalnya besar, cara kerjanya juga susah, ya nggak terukur dan lebih besar resikonya. Sampai akhirnya saya ketemu bisnis PTBS ini. Nih ya. Kalau misalnya teman-teman semua pengen lunas hutang dan riba, pengen punya motor, mobil dan rumah, nggak daftar PTBS, itu juga bisa ya. Itu juga bisa misalnya dengan berbisnis ya, dengan berdagang, itu juga bisa. Yang paling penting nanti beli aset motor, mobil dan rumahnya jangan nyicil, jangan kredit gitu. Jangan ngeriba. Kalau kredit boleh, cuma jangan yang ada ribanya. Misalnya, Kang, saya mah lebih baik jualan ini aja, jualan sayur misalnya. Ya boleh-boleh aja. Ya asalkan jangan ngredit, asalkan jualan sayur dapat rezeki bisa beli motor, mobil dan rumah ya boleh, bisa, nggak apa-apa gitu. Cuman pertanyaan saya, bisa nggak dengan berdagang konvensional gitu ya, kita bisa punya rumah cash, kita bisa beli mobil cash? Itu agak susah. Saya pernah ngalamin waktu itu jualan bubur. Orang tua saya juga di bidang konvensional ya, punya toko grosir. Itu untuk zaman sekarang beli rumah cash itu nggak gampang, walaupun kita di dunia konvensional. Kenapa? Kalau kita nggak ngeredit itu susah. Kalau ngeredit sih masih bisa. Kalau nggak ngeredit kan kita harus nabung ya. Contohnya gini, coba deh Bapak Ibu semua sekarang dari hasil dagangan Bapak Ibu semua, dari hasil kerja nabung 1 juta sebulan. Kalau bisa 1 juta sebulan. Nah untuk dapat rumah klaster itu kan rata-rata 300 sampai 500 juta. Ya, 1 juta sebulan. Kalau mau beli rumah klaster itu perlu 30 tahun. Kalau nabungnya 1 juta sebulan. Nah pertanyaannya, bisa nggak Bapak Ibu semua konsisten nabung 1 juta sebulan, 30 tahun kemudian beli rumah klaster? 1 tahun 1 juta sebulan baru dapat 12 juta, bisa kebeli motor tuh dalam 1 tahun. Nah berapa tabungan Anda sekarang? Bisa nabung nggak konsisten 1 juta sebulan? Kalau nggak bisa, ya berarti ya kita harus cari bisnis lain yang emang bisa mendatangkan, memperbanyak aset kita ya. Nah ada cara lain ya di luar bisnis konvensional. Ya bisnis konvensional kan modalnya besar ya, resikonya juga tinggi. Ini ada peluang yang akan saya share ke teman-teman, yaitu bergabung di bisnis PTBS Corporation Syariah atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, ini yang akan saya jelasin. Kenapa saya nyarankannya di PTBS? Karena di PTBS ini udah terbukti di dalam 3 tahun ini ya, dari 2018 awal sampai sekarang 2021 udah lebih dari 3.000 reward motor cash yang dibagikan ke mitra-mitranya. Lebih dari ratusan rumah yang dibagikan ke mitra-mitranya dalam jangka waktu 3 tahun. Nah berarti kan contohnya udah banyak ya, termasuk saya lah yang ngomong. Jadi saya nggak berani ngomong kalau saya nggak pernah ngebuktiin ya, jadi saya nggak bisa ngomong selugas ini kalau saya belum pernah ngebuktiin, belum pernah ngalamin gitu. Ya berarti salah satunya saya gitu. Dan saya pengen teman-teman semua juga bisa ngomong kayak saya nanti ya, 1 tahun ke depan, mungkin 2022. Nah di bisnis PTBS ini saya liatin potensinya dulu ya. Kenapa potensinya dulu? Supaya ada tujuannya. Ketika teman-teman
mau keluar rumah kan selalu ada tujuannya. Teman-teman keluar rumah karena mau berangkat kerja, atau misalnya mau liburan nih. Misalnya siapa? Misalnya Pak Tatang nih mau liburan. Mau liburan kan harus ada tujuannya dulu. Misalnya Pak Tatang tujuannya liburan akhir tahun mau ke Bali. Ya, nanti kan ada pilihannya, ke Balinya mau berangkatnya pakai apa? Bisa pakai bus ya, bisa pakai kereta, bisa pakai kapal laut, bisa pakai pesawat. Akan ada jalannya kalau kita tahu tujuannya. Kalau saya tanya Tatang mau liburannya kemana? Nggak tahu kemana. Maka ketika keluar rumah pun nggak akan nyampe tuh, karena nggak ada tujuannya. Nah, ketika mencari sebuah bisnis harus ada tujuannya dulu. Termasuk teman-teman saya mau buka kafe, tanya diri Anda tujuannya apa buka kafe ini. Misalnya saya buka kafe karena saya pengen berangkat haji. Nah, berarti teman-teman harus nyisihin pendapatan dari kafe tersebut sampai bisa berangkat haji gitu. Bisa nggak berangkat haji dengan buka kafe seperti itu. Nah, kalau di PTBes di awal saya akan ngasih tahu potensinya dulu, supaya apa? Tujuan akhirnya ini ketika teman-teman menjalankan bisnis PTBes. Ya, proyek kemitraan bisnis PTBes ini ya, dimana teman-teman kalau jalankan bisnis PTBes bisa punya komisi harian, mingguan, dan bulanan. Ya, itu dari pendapatannya. Dan reward seminimal-minimalnya 1,67 miliar. Ini yang selagi saya jalanin. Minimalnya 1,67 miliar. Reward pertama itu motor atau umroh senilai 20 juta. Reward kedua, mobil cash senilai 150 juta. Ini nilainya cash sebenarnya, bukan unit ya, tapi nilainya cash. Yang di atasnya Big Mo cash senilai 500 juta, dan di atasnya rumah senilai 1 miliar. Nah, terserah sih, nanti teman-teman kan ada pertanyaan, saya pengennya lunasin hutang riba dulu. Misalnya saya punya hutangnya 100 juta, nanti ketika dapat reward mobil cash boleh tuh 100 jutanya pengajuan untuk lunasin hutang dulu. Misalnya masih ada hutang mobil 100 juta lagi, lunasin dulu hutang mobilnya sampai lunas. 50 jutanya nanti buat upgrade mobilnya gitu. Itu bisa. Nanti ketika dapat Big Mo cash, saya punya hutangnya 300 juta, cicilan rumah saya 300 juta lagi. Boleh tuh ketika dapat Big Mo cash minta pengajuannya untuk lunasin hutang dulu 300 juta. 200 jutanya bisa beliin mobil. Seperti itu. Nah, ini karena nilainya cash. Maksimal rewardnya 51 miliar. Ini maksimalnya, teman-teman. Bayangin, dalam waktu 1-5 tahun kalau Bapak Ibu semua jalanin. Jadi nggak instan, tetap harus dijalankan. Ya, seperti halnya tadi Tatang mau liburan ke Bali. Gimana cara nyampe Bali? Harus nyari alat transportasinya kan. Harus berangkat kapan waktunya, harus ditentuin kapan waktunya, harus benar-benar berangkat keluar dari rumah, baru nanti nyampe ke Bali kalau ada ikhtiar. Nah, begitupun di PTBes, tapi terukur di PTBes ini. Bapak Ibu semua akan dapat 1 miliar sampai 51 miliar kalau dijalankan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Cara kerjanya kayak gimana nanti saya share di akhir. Nah, dari tadi Kang ngomongin PTBes itu apa sih? Nah, nama lengkap perusahaannya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya. Perusahaan ini ya memasarkan produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Dengan sistem direct selling, PTBes dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Dalam prakteknya, PTBes menggunakan akad-akad syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang PLBS, sehingga sistemnya di sini penjualan langsung berjenjang syariah. PTBes juga udah banyak dapat award ya. Udah banyak dapat award ya dari AP2LI, dari Kementerian Perdagangan ya. Untuk legalitasnya lengkap, ini salah satu yang menjadi alasan saya mau daftar bis PTBes. Saya lihat legalitasnya dulu, karena saya berpengalaman di bis konvensional. Saya pun pernah kuliah dan saya juga belajar tentang hukum. Maka kalau teman-teman masuk dalam sebuah bisnis, lihat dulu legalitasnya ada nggak. Yang paling penting yang pertama ada legalitas dari Kementerian Perdagangannya dulu, ada nggak. Nah, PTBes ini udah ada SIUP L-nya, surat izin usaha penjualan langsungnya udah ada, dan SIUP KBLI-nya juga udah ada. Dari Kementerian Perdagangannya udah ada berarti ya. Terus dari asosiasinya udah ada ya. Asosiasi AP2LI-nya udah ada dia ya. Jadi dipayungin hukum. Terus dia dari produknya, dari produk yang bisa dimakan dan diminum, udah ada izin halal dari MUI. Dari produknya. Yang terakhir, dari secara sistemnya ada izinnya juga dari MUI. Ada izinnya dari MUI, sehingga perusahaan ini bebas dari unsur masyir, gharar, dan riba. Nah, ini sertifikat dari MUI untuk sistemnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, Bapak Ibu semua bisa lihat nama perusahaannya dari sertifikat DSN MUI ini. Nama perusahaannya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kalau misalnya kecil di zoom dari handphone ya, di zoom. Nah, kelompok dari perusahaan ini adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi di sini udah dapat izin secara syariah, secara sistemnya
dapat izin dari MUI. Alamatnya, kantornya, tanda tangannya itu udah lengkap. Ini yang membuat saya mau total jalankan bisnis PTBS. Walaupun di luar sana banyak berseliweran hater ngomong bisnis PTBS haram dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau saya lebih percaya ke ulama daripada omongan netizen. Kalau di MUI itu, karena saya pernah di training sama MUI ya, dulu di 2018. Jadi MUI memberikan sebuah legalitas itu nggak mudah, nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Beliau MUI ini terdiri dari banyak ulama, ya, sesuai dengan kriterianya. Kalau tentang bisnis ada ulama tentang bisnis gitu. Nanti ketika Bapak contohnya misalnya Pak Rizky bikin ini produk minuman, misalnya Rizky Water, minuman kemasan misalnya. Mau nyanyiin Aqua, bikin minuman. Lalu minta izin ke MUI untuk keluar logo halal ataupun ya logo halal berarti kalau makanan dan minuman ya. Itu ketika minta izin ke MUI nggak mungkin ketika produknya dikirim langsung keluar izin halalnya. Nggak mungkin. MUI akan datang ke tempat usaha kita, akan lihat itu air minum datangnya dari mana ya. Terus pengemasannya gimana, cara keluarnya gimana, cara pemasarannya kayak gimana. Itu akan dinilai sampai akhirnya keluar izin. Itu ntar ada sidangnya juga ya, sama banyak ulama ada sidangnya juga. Nah termasuk PTBS. Jadi nggak mungkin izin syariah itu keluar kalau nggak dinilai dari A sampai Z-nya. Ini prosesnya nggak cepat, cukup lama juga ada sidangnya yang saya tahu kan. Jadi nggak semudah apa yang kata orang lain ngomong gitu. Orang lain ngomong hanya sekedar lihat langsung dicap. Nah, yang bisa mengeluarkan legalitas halal dan haram syariah dan enggak itu MUI untuk di Indonesia ya. Karena kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang membuat saya yakin menjalankan bis PTBS karena legalitasnya komplit termasuk dari izin syariahnya. Nggak ada keraguan lagi dalam diri saya. Ya nanti pun kalau ditanya di akhirat ya udah tinggal ngomong aja. MUI banyak ulama yang udah mensyahkan PTBS punya sistem syariah. Itu udah clear ya untuk legalitas sehingga saya memutuskan fokus di PTBS. Nah, saya lihat juga ketika saya daftar lihat juga visi misinya. Ya ketika saya daftar PTBS saya lihat juga visi misinya. Visi dari perusahaan ini menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang dan riba. Ini yang akhirnya membuat saya jatuh cinta terhadap PTBS. Karena waktu saya kuliah saya belajar membuat visi dan misi. Itu nggak pernah saya itu kepikir bikin visi itu ya membantu umat bebas riba. Yang saya tahu di dalam bukunya itu kalau waktu saya kuliah ingat, visi itu kalau kita mau bikin harus seperti impian 5-10 tahun ke depan gitu. Visi itu harus yang paling baik yang pengen kamu capai gitu. Biasanya ketika bikin visi makanya perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan terbaik di Asia, menjadi perusahaan teknologi misalnya kalau misalnya payment menjadi perusahaan payment terbaik di Asia Tenggara, menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Biasanya seperti itu visi itu ya. Dan sementara saya lihat PTBS kok aneh, visinya bukan buat perusahaannya tapi visinya untuk umat. Kenapa visinya bebas hutang dan riba? Karena setiap masyarakat sekarang hampir mungkin 90%-nya mungkin lebih, saya nggak tahu sih tepatnya. Yang jelas saya ngalamin banget terjerat hutang dan riba gitu. Dan nggak ada yang nolongin, kita sendiri gitu. Siapa yang mau nolongin kita ketika kita punya hutang? Saudara pun belum tentu loh nolongin kita kalau kita punya hutang. Kita yang ngalamin sendiri dan kita yang harus beresin sendiri. Tapi PTBS visinya membantu umat terbebas hutang dan riba. Misinya menciptakan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Visi misi itu harus dicapai loh sama perusahaan. Kalau misi nggak dicapai, ya perusahaan itu biasa 1 tahun aja udah tutup. Ya, 1 tahun aja udah tutup kalau visi misinya nggak tercapai. Motonya go berkah no riba. Waktu itu ya yang saya yakinin apa? Ketika saya bergabung, saya yakin saya akan bebas hutang dan saya jadi miliarder. Waktu itu 2019 belum terjadi kan? Tapi ketika sekarang 2021 udah terjadi. Saya udah nggak punya hutang. Saya udah ya kalau reward udah lebih dari 1 miliar berarti udah di nilai miliarder ya, walaupun belum miliarder benar-benar kaya. Yang penting saya udah sekarang aja udah alhamdulillah. Udah nggak punya utang tuh udah alhamdulillah, udah punya motor cash, udah punya mobil cash, itu udah alhamdulillah buat saya. Kang, apa bedanya sih bisnis konvensional dengan bisnis PLBS ya, bisnis network marketing? Sampai sekarang
ada di turunan pengusaha pedagang konvensional, karena orang tua saya sampai sekarang masih punya grosir ya, masih punya grosir. Nih kalau teman-teman semua berbisnis konvensional, apapun misalnya buka warung ya, ini alurnya seperti ini. Ini pernah diajarin saya waktu zaman kuliah nih. Kalau kita berbisnis konvensional, misalnya kita mau jualan aqua botol. Aqua botol ini mungkin di warungan harganya 5.000. Itu kalau di pabrik saya yakin gak 5.000. Kalau ketika pabrik jual ke distributor utama, itu bisa jadi harganya cuma 1.000. Harga produksinya berapa di pabrik di Danone ini? Dipasarkan ke distributor utama, distributor daerah, ke grosir, di grosir ya, di toko orang tua saya. Itu orang tua saya itu HPP-nya ya, harga pokok produk dia itu dapatnya itu 2.500 per botol. Jadi kalau jual 3.000 pun masih untung 500. Kalau di grosir, karena orang tua saya punya grosir. Nah, nyampe ke warung, nyampe ke minimarket, ke warung, nyampe ke Anda akhirnya jadi 5.000. Kenapa? Karena ada alur distribusi. Ada alur distribusi ya. Lalu ada juga iklan dan sebagainya, sehingga harganya yang dari pabriknya 1.000 nyampe ke konsumen jadi 5.000 gitu. Ya, ada jalur distribusinya yang memakan banyak biaya gitu. Ya, akhirnya nyampe karena jadi 5.000. Nah, itulah bisnis distribusi tidak langsung, atau dikenal dengan konvensional. Beda halnya dengan network marketing atau berjenjang. Kalau berjenjang itu langsung ya, dari pabrik produk itu, misalnya produk apa di PTBS kan ada produk-produknya, misalnya eco farming. Dari pabriknya yang memproduksi eco farming itu nggak ke distributor utama dulu, nggak ke distributor daerah, nggak ke grosir, nggak ke minimarket, nggak ke warung dulu, langsung dari pabrik yang memproduksi langsung ke PTBS. Di PTBS langsung disalurkan ke mitra. Jadi nggak ada biaya nih, biayanya cuma sedikit. Nah, nanti biaya karena nggak ada biaya, jadi uang yang didapat oleh PTBS disalurkan ke mitra nanti dalam bentuk bonus. Dan nggak ada iklan juga. Kalau di bisnis konvensional kan ada iklan ya. Aqua kan ada iklannya tuh di TV-TV ya. Sehingga benar-benar untuk satu brand Aqua aja itu untuk iklannya berapa tuh. Nah, di produk-produk PTBS itu nggak diiklankan di TV. Ya, nggak ada biaya distribusi, nggak ada biaya iklan. Akhirnya keuntungan yang dapat PTBS dari hasil penjualan itu ya besar. Karena keuntungan besar, maka setiap mitra yang bisa menjual paket produk PTBS, dia dapat hasil yang besar. Karena nggak ada pengeluaran banyak dari perusahaan PTBS ini. Maka keuntungan yang dapat PTBS dibagikan lagi ke mitra. Dalam bentuk apa? Aset motor, mobil, dan rumah itu. Sehingga ya wajar kalau di bisnis network marketing itu mitra-mitranya ya kaya gitu. Di bisnis konvensional siapa yang paling kaya? Kalau di grosir yang paling kaya yang grosir yang megang satu kota. Di Purwakarta yang grosir yang paling utama, distributor yang paling kaya ya yang megang satu kota itu, yang modalnya paling gede. Warung nggak ada yang bisa ngalahin distributor utama. Jago apapun si warung itu jualan, itu nggak bisa ngalahin kekayaan distributor utama di dalam satu kota. Termasuk warung belum bisa ngalahin grosir. Ya, jadi di bisnis konvensional itu modal gede itu yang dapat untung. Tapi di PTBS ya modal paling kecil pun teman-teman udah bisa dapat untung banyak. Nah, tapi sebelum kita belajar ke sistemnya dikit, saya akan share dulu produk-produknya yang akan teman-teman pasarkan nanti. Produk yang paling best seller pertama ini ada eco farming. Eco farming ini pertanian ya, pupuk organik. Nah, lengkapnya nanti teman-teman semua bisa tanya ke pengundangnya. Pokoknya eco farming ini pupuk organik yang bisa membuat tanaman Anda lebih subur, yang mengembalikan unsur hara tanah, panen lebih subur dan meningkat biasanya panennya. Bentar ya. Ini paling best seller nih eco farming. Banyak produk-produk di PTBS lain juga penunjang eco farmingnya banyak. Nanti bisa ngobrol sama pengundangnya ya. Jadi selain eco farming ada juga produk-produk pertanian penunjangnya. Jadi yang buat punya pertanian ya, punya kebun dan sebagainya cocok banget jalankan di PTBS. Lalu best seller kedua ada Habs Pro, Habatus Soda Propolis. Ini obat dari segala macam penyakit dan ini sunnah ya. Karena ada jintan hitamnya. Wah, ini yang paling best seller. Kenapa? Karena di masa Covid ini menjadi obat antivirus nih. Biasanya kalau teman-teman sakit, kalau saya sakit itu minum Habs Pro 6 sampai 8 tablet, 3 hari udah pulih lagi.
yang best seller keduanya Hubs Pro. Lalu juga ada Ecovico ya, banyak sudah produk-produknya. Ada Ecomax ya, Ecomax Coffee. Ini untuk pria ya, untuk pria dewasa yang udah nikah nih. Ini untuk stamina pria. Boleh juga untuk perempuan biasanya. Ini untuk stamina berhubungan suami istri. Yang Econex Coffee juga ada. Econex ini dosisnya lebih tinggi dibanding Ecomax. Ya ini benar-benar bisa ngebuat bapak-bapak ini kuat ya dalam berhubungan. Bisa jadi kayak banteng ngamuk pokoknya. Ini yang Econex Coffee-nya. Ada juga LVN Collagen. Ini buat perempuan nih. Kolagen tahu ya, kolagen ini untuk kulit nih. Kolagen nanti mungkin Kang Agus bisa share. Ini bagus banget untuk detox dan untuk perempuan ini ya untuk regenerasi kulit bagus nih. Anti keriput biasanya kalau banyak minum ini nih. Ada LVN Slim untuk diet, lalu ada LVN Calcium. LVN Calcium ini susu ya untuk daya ingat anak biasanya. Tapi yang untuk dewasa juga boleh. Karena ini tuh ada kedelainya ya. Banyaknya isinya itu kedelai. Jadi manfaatnya lebih banyak ke otak kalau LVN Calcium. Untuk daya ingat juga ya, untuk daya tumbuh anak juga bagus ini. Lalu ada Evit Go, ini susu kambing nih. Susu kambing ya, sunnah juga ini susu kambing. Ya untuk mencegah penyakit memperbaiki sistem pencernaan, ini bagus susu kambing buat Bapak Ibu semua. Lalu untuk perempuannya ada ya lip matte ya, lip matte lipstick lah ya. Ada juga skincare-nya untuk perempuannya, nih ada skincare ya, day cream, night cream. Kalau saya sih belum pernah nyoba nih kalau ini ya. Tapi ini bisa buat laki-laki juga, laki-laki yang emang pengen ganteng ya, kulitnya bersih, ini bisa. Ada cleansing oilnya juga nih. Ya, skincare banyak produknya, ada sabunnya juga ya, body soapnya juga. Ada LVN Moist. Oh, ini ada slide yang kehapus. Jadi segmentasi produknya yang pertama tadi ada buat pertanian ya. Ada buat pertanian. Sebenarnya peternakannya juga ada tapi belum ditampilkan. Ada buat pertanian, terus ada buat kesehatan, ada buat kecantikan, yang terakhir ada buat kendaraan ya, penghemat BBM. Ini maaf ini kehapus kayaknya. Ada penghemat BBM buat motor, mobil ini ada. Jadi yang punya motor bisa lebih hemat dan kerawat motornya ini ada. Ada buat mobil juga, jadi lebih kerawat mobilnya dan akhirnya ujung-ujungnya nanti penghematan dan hilang polusinya. Nah ini ada untuk mobil, ada juga buat kapal, ada untuk mobil diesel ada. Itu produk yang terakhir ya untuk kendaraan. Terakhir langsung ke masalah marketing plan-nya. Kayak yang saya jelasin, apa sih yang Anda dapatkan ketika menjalankan bisnisnya? Tadi kan produknya ya, yang kita jual tadi produknya, segmentasi pasarnya kan banyak nih. Yang kalau kita mau jual ke petani berarti eco farming, kalau mau jual ke masyarakat berarti bisa eco racingnya ya, kalau ke perempuan mungkin bisa skincare-nya. Itu kan produk-produknya ya. Nah ketika Anda bisa menjual paket produk itu, Anda akan mendapatkan ini ya, bukan cuman luxury. Yang tadi saya jelasin tadi apa? Motor, mobil, dan rumahnya doang ya. Nah sebenarnya ada pendapatan yang lebih besar daripada motor dan mobil dan rumah. Apa itu? Ya di PT BES ini ketika Anda jalankan bisnisnya, Anda dapat motor, mobil, dan rumah, Anda juga, Bapak Ibu semua juga akan dapat komisi harian. Ada komisi penjualan langsung. Ada juga komisi pengembangan, ada bonus unlimited plus out, ada royalti prestasi, ada royalti kepemimpinan, ada reward prestasi. Banyak ini sebenarnya. Ini kalau saya jelasin sekarang mungkin sampai jam 12 malam baru selesai. Jadi bonus-bonusnya banyak, bukan cuman motor, mobil, dan rumah. Jadi motor, mobil, dan rumah itu hanya step pertama. Bonus yang Anda dapatkan ketika Anda jalankan PT BES dan Anda berprestasi. Anda dapat motor, mobil, dan rumahnya. Tapi ketika Anda dapat, Anda akan diiringi dengan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan. Sehingga jangankan bayar pajak ya, bayar perawatan hariannya aja bisa. Teman-teman beli Pajero nih, bayar bensin hariannya bisa, mingguannya bisa. Ya bayar pajak mah cuma setahun sekali mah udah pasti ketutup gitu. Ya buat sehari-hari udah lebih. Cuma pengalaman saya nih ya, kalau Bapak Ibu semua jalankan sungguh-sungguh PT BES, dapat motor, pendapatan bulanannya minimal jutaan. Kalau saya dulu, tapi tiap orang beda-beda nih ya. Tapi kalau saya dulu waktu dapat motor pertama, itu saya pendapatan udah di atas 3 juta. Ketika dapat motor, pendapatan bulanannya dapat 3 juta. Kalau saya akumulasiin ya, akan ada harian, mingguan, bulanan, saya akumulasiin. Ketika dapat motor udah di atas 3 juta. Udah cukup tuh waktu itu saya keluar dari
bukan resign ya, apa ya, gantung jaket lah, pokoknya nggak ngojek lagi, udah cukup tuh. Naik lagi ketika saya dapat mobil, pendapatan saya di atas 5 juta, mobil punya cash, dan saya nggak punya cicilan, saya punya pendapatan di atas 5 juta. Ya range-nya sih namanya juga bisnis ya. Range-nya nggak ada yang flat gitu kan, naik turun, tapi di atas 5 juta. Dan ketika dapat Pajero, pendapatan saya udah di atas 10 juta, udah puluhan juta. Kalau udah luxury, ya udah pasti puluhan juta konstan itu. Ya, pasti di atasnya Pajero, mungkin pasti di atas 20-30 juta ke atas kalau udah luxury. Bahkan bisa sampai ratusan juta. Kesimpulannya seperti itu kalau Bapak Ibu semua jalanin. Nanti trainingnya ada di Selasa malam, detailnya. Detail bonusnya ada, rinciannya banyak sebenarnya. Tapi saya akan fokus dulu gimana caranya Bapak Ibu semua nanti dalam jangka waktu 1-2 tahun dapat dulu motor, dapat dulu mobil ya. Untuk dapat motor, penjualannya teman-teman harus bisa jualan 200 paket sebenarnya. 200 paket. Untuk dapat mobil harus bisa jualan 600 paket. 100 paket di kiri, 100 paket di kanan untuk motor, berarti 200 paket. 300 paket di kiri, 300 paket di kanan dapat mobil, berarti 600 paket totalnya. Nah, kabar baiknya jualannya nggak harus sendiri, tapi bisa bareng-bareng. Penjualan tim teman-teman itu dihitung sebagai penjualan Anda juga. Ini. Jadi kerjainnya bisa bareng-bareng, enaknya di PTBS ini. Untuk dapat Pajero Cash, teman-teman perlu penjualan paketnya 3.000 paket. 1.500 di kiri, 1.500 di kanan. Untuk dapat rumah 1 miliar, 6.000 paket. 3.000 di kiri, 3.000 di kanan, dapat rumah 1 miliar. Ya, sekali lagi, kalau teman-teman berhasil menjual 3.000 kiri, 3.000 kanan, berarti 6.000 paket penjualan. Itu dapat 1,67 miliar, semuanya dapat. Ya, jadi nggak akan nol lagi, dapat motor nol lagi gitu kan penjualannya. Mulai lagi dari nol, enggak, ketika 100 kan naik penjualannya ya. Besoknya jadi 102, 104, 105. Nah, ketika 300 dapat mobil. Ini naik lagi 3.000 dapat 1 miliar. Jadi kalau total penjualan 6.000, teman-teman udah dapat 1,67 miliar paket produknya ya. Dan kabar baiknya ini jualannya bareng-bareng. Bareng-barengnya kayak gimana, Kang? Nah, ini saya jelasin. Cara simpelnya, karena ini sistem network marketing, Anda akan diajari nanti gimana cara membangun network, membangun jaringan, membangun tim, sehingga tim penjualan Anda nanti terus terduplikasi, sehingga Anda sukses ketika tim Anda sukses gitu. Jadi di PTBS ini Anda akan sukses dapat reward ketika Anda punya tim yang sukses. Kalau Anda nggak punya tim yang sukses, Anda nggak dapat apa-apa. Jadi kesuksesan di PTBS ini diraih ya di atas kesuksesan mitra-mitra Anda. Cara simpelnya kayak gimana? Ini paling simpelnya ya. Nanti ada cara detailnya juga. Cara simpelnya, ini mulai ke caranya sekarang ya. Cara simpelnya, Anda cukup ajak 2, bantu 2, duplikasikan. Minimalnya Anda punya 2 tim. Minimalnya, ini yang saya sederhanakan. Anda harus minimal punya 2 tim. Ya dimanapun sebenarnya kalau Bapak Ibu semua bikin perusahaan ya, itu harus punya 1 manajer misalnya produksi, 1 manajer pemasaran harus punya. Nah, begitupun dengan di PTBS. Ya, Bapak Ibu semua harus membuat tim di awal, minimal 2 orang yang bantu penjualan Anda. Nah, ketika misalnya Pak Arif nih ya, udah jadi mitra BIS PTBS. Kerjanya ngapain, Kang? Saya udah daftar nih BIS PTBS ke Kang Algian. Kerjanya ngapain? Yang pertama, kerjanya ketika menjadi mitra BIS PTBS, dapat produk Bapak Ibu semua nih. Dapat produk nanti minimal 12 box. Produknya itu dipakai dulu, rasain dulu manfaatnya. Kalau udah kerasa manfaatnya dan Anda memilih untuk menjalankan bisnisnya, maka tugas Anda adalah menjual paket PTBS itu. Minimal kedua orang dulu jualannya. Nah, nanti jualannya tergantung sesuai dengan kebutuhan si calon pembelinya. Kalau calon pembelinya hanya butuh produk, ya berarti dia mau beli doang. Tapi kalau Anda ketemu teman, kerabat atau saudara yang butuh peluang bisnis, kan pasti ya di luar sana Anda akan ketemu nanti orang-orang, aduh kerjaan saya nih gini-gini terus, nggak ada peningkatan, ada bisnis nggak? Nah, ketika ketemu teman yang butuh peluang bisnis, presentasiin tuh PTBS ini. Oh, kamu butuh bisnis? Jadi mitra bisnis PTBS aja. Nanti kalau jadi mitra bisnis PTBS, saya ajarin cara kerjanya, Anda berpeluang dapat motor, mobil, dan rumah. Nah, misalnya si Arif ini punya mitra, punya teman namanya Tatang. Tatang ini perlu bisnis karena dia baru dikeluarin kerjaannya. Wah, mau dong Kang Arif, saya menjadi mitra BIS PTBS, gimana caranya?
Gampang, belanja aja pakai produk PTBS minimal 2,1 juta. Akhirnya Tatang ini karena punya uang 2,1 juta dari hasil gajinya, dia daftar ke Kang Arif. Akhirnya Tatang menjadi mitra bisnisnya Pak Arif. Tatang belanja produk 2.100.000 ya, dapat 12 box, akhirnya menjadi mitra bisnis PTBS di bawah bimbingan Pak Arif. Pak Arif ketemu lagi temennya si Putri, Teh Putri. Teh Putri ini punya utang, misal Teh Putri ini punya utang 100 juta. Ketemu Arif, Rif, gimana nih caranya saya punya utang 100 juta, bosen nih punya utang mulu gitu ya. Gak lunas-lunas ya, 10 tahun lagi baru lunas. Gimana nih pengen lunas? Oh gampang, kata Arif tuh, ini ada peluang bisnis supaya lunas utang dan ribanya. Kata Putri, gimana caranya? Daftar bis PTBS, modalnya cuma 2.100.000, Putri cuma dapat produk 3 juta. Ya, daftar 2.100.000 dapat produk 12 box senilai 3 juta. Produknya bebas pilih, kalau Putri cewek, Putri bisa ambil skincare atau kolagen, produknya kepake itu nanti. Nah, akhirnya Putri menjadi mitra bisnisnya Arif juga. Nah, akhirnya di minggu itu misalnya dalam 1 minggu Arif bisa ngedaftarin Tatang dan Putri, atau bisa menjual paket PTBS ini ke Tatang dan Putri. Nanti Tatang nanya ke Arif, Rif, gimana nih cara jalanin PTBS? Saya udah daftar kan? Gampang Rif, gampang Tang, nggak usah pusing-pusing. Pokoknya Tatang cukup bantu teman atau kerabat ya yang punya hutang, yang pengen punya mobil rumah cash, itu suruh daftar bis PTBS gitu. Kalau Tatang ketemu teman yang pengen lunas hutang, itu suruh aja daftar bis PTBS 2.100.000. Akhirnya Tatang punya teman lain daftar belanja produk. Tatang punya teman lagi daftar belanja produk. Tatang punya mitra 2. Putri pun melakukan hal yang sama. Nah, ini akhirnya terduplikasi. Arif punya mitra Tatang dan Putri punya mitra lagi 2 di bawahnya, Tatang punya mitra 2 di bawahnya. Nah, ini maksudnya ajak 2 bantu 2. Kalau ini dilakukan terus menerus, maka Tatang, Putri, Arif dan semua mitra akan mendapatkan reward. Adapun tadi penjelasan komisi gimana Kang? Nah, ketika Arif menjual ke Tatang paket produk PTBS, itu dapat komisi nanti tuh Arif tuh 20% dari paket yang dijual. Kalau misalnya jualnya 2 juta ya, paketnya 2 juta, maka komisinya 20% masuk nanti ke Arif. Putri belanja yang 2 juta, 20% masuk ke Arif. Jadi ada komisi ketika penjualan ini terjadi. Ini kalau diduplikasikan kayak gimana Kang? Nah, seperti ini ntar cara kerjanya. Nanti ada support sistemnya ya. Nanti ada support sistemnya untuk mempermudah teman-teman dapat seperti ini. Dapat motor, mobil dan rumah cash, ada support sistemnya. Jadi bis PTBS ini terukur nih cara kerjanya. Seperti tadi nih. Minggu ke pertama ketika Arif menjadi mitra, ya. Arif menjadi mitra saya. Arif ini saya tugaskan, Arif kalau pengen dapat motor, mobil, rumah cash, tugas Arif menjual paket PTBS minimal ke 2 orang. Karena bisa apapun ujung tombaknya jualan. Saya yakin kalaupun nanti si Arif ini nggak jualan PTBS, misalnya nggak bis PTBS, misalnya dia buka usaha galon. Nah, untuk dapat untung kan harus jualan galonnya, benar nggak? Nah, di PTBS pun sama, harus diawali dengan penjualan, tapi nanti ada teknik jualannya. Nah, Arif nanya, Kang, saya pengen sukses di PTBS, gimana? Oke, Arif harus jualan minimal ke 2 orang. Di minggu pertama, Arif akhirnya bisa jualan ke Tatang dan Putri. Arif punya mitra 2, simpelnya. Di minggu kedua, Putri dan Tatang ini nanya, gimana sih cara jalanin bisnisnya? Diajarin sama Arif tuh. Tatang harus bisa jual ke 2 orang, Putri jual ke 2 orang. Maka di minggu kedua, ketika Arif dan Tatang dan Putri bisa jual ke 2 orang, 2 dikali 2 berapa? 4. Lihat ya, di minggu kedua menjadi berapa? Menjadi 4 nih. Bentar, saya ambil pensilnya dulu. Ya, ketika Arif dan Tatang ini bisa menjual ke Tatang dan Putri bisa menjual ke 2 orang, maka 2 dikali 2 4. 4 mitra baru di sini ya, berhasil belanja produk. Akhirnya nanya lagi ke sponsornya, gimana cara jalan bisnisnya? Minimal jual ke 2 orang aja. 4 dikali 2 mitra baru menjual ke 2 orang jadi 8. 8 penjualan kan? 8 mitra baru masing-masing ditugaskan jual ke 2 orang. 8 dikali 2 berapa? 16. 16 mitra baru masing-masing jual paket ke 2 orang berapa? 16 kali 2 32. Ya, ini di minggu kelima nih. Di minggu ke-6, di minggu kelima 32 mitra baru diajarin gimana caranya jual paket PTBS ini ke 2 orang. 32 dikali 2 berapa? 64.
64 dikali 2 128. Lihat, ini kan terduplikasi terus. Kita cuma membimbing yang di awal aja. Kalau terduplikasi seperti ini, maka di minggu ke-8 kita udah dapat motor. Karena motor ini kan 100 pasang, berarti kan 200 penjualan ya, 100 kiri 100 kanan. Di minggu ke-8 Anda udah dapat motor. Karena udah totalnya udah lebih dari 200 nih. Tadi kan Tatang di kiri, Tatang di kanan, Putri di kiri. Maka ini terduplikasi. Di minggu ke-8 udah 100 kiri 100 kanan penjualan. Totalnya sudah dapat motor. Dan ini gak reset poin Bapak Ibu semua. Ketika ada 200 penjualan ini kan masing-masing nanya gimana cara jalaninnya. Kalau udah 256, masing-masing jual ke dua orang berapa tuh? 500. Ya 500 mitra baru masing-masing jual ke dua orang, jual paket PTBS ke dua orang, udah 1000 di minggu ke-10. Ya, minggu ke-10 masing-masing di minggu ke-10 ini berarti udah 1000 paket penjualan lebih nih. Ini udah dapat mobil nih. Karena mobil ini cukup 300 kiri 300 kanan. Berarti di antara minggu ke-9 dan minggu ke-10 ya, Arif ini udah dapat mobil. Arif dapat mobil berarti Tatang dan Putri dapat motor. Nanti bergiliran ke bawahnya sesuai dengan urutan daftarnya. Nah, minggu ke-10 1000 mitra baru masing-masing jual ke dua orang, udah 2000 kiri 2000 kanan. Di minggu ke-11 masing-masing jual ke dua orang, 2000 kiri 2000 kanan, udah berarti 2000 dikali 2 4000 ya. Nah, di sini udah dapat Pajero cash. Karena Pajero ini 1500 kiri 1500 kanan, berarti total penjualannya 3000. Ya, udah ada di bulan ke-12, ya di minggu ke-12 itu udah dapat Pajero. Ya, di minggu ke-13 sudah dapat rumah 1 miliar. Anda hitungannya per minggu kerjanya. Kalau hitungannya per bulan gimana, Kang? Misalnya Arif ini bisa jual ke Putri dan ke Tatangnya itu dalam jangka waktu 1 bulan. Bisa jual paketnya ke dua orang itu dalam jangka waktu 1 bulan. Maka ini hitungannya berarti per bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berarti 12 bulan. 12 bulan ya, 1 tahun sebenarnya teman-teman udah dapat Pajero minimal. Ya, kalau misalnya ngaret-ngaretnya pun ya bisa 2 tahun paling lama udah dapat Pajero. Naik lagi insya Allah dapat rumah 1 miliar akhirnya. Jadi hitungan bulan 1 sampai 3 tahun minimalnya dapat 1,67 miliar. Itu kalau jualannya cuma ke 2 orang. Pertanyaannya, ada lagi nanya, kan kalau saya bisa jual ke 4 orang gimana? Ya bisa lebih cepat lagi. Ke luxury ya setengahnya nanti. Kalau ini misalnya 13 bulan dapat luxury, kalau ini mungkin ya bisa berapa bulan? 8 bulan. Kalau ini 2 tahun berarti 1 tahun gitu. Kang, saya nggak mau dengan cara jualan ke 1 orangan. Saya bisa nggak jual produknya toh? Bisa. Misalnya nih di sini Arif itu ada di bidang pertanian. Lalu Arif punya relasi PTX misalnya. PTX ini perusahaan kelapa sawit. Akhirnya Arif presentasi ke perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit ini ternyata butuh produk PTBS. Akhirnya dia menjadi mitra. Dia RO setiap bulan. Lalu Arif ini jual lagi ke PTB. PTB ini perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan misalnya. Tadi perkebunan kelapa sawit, misalnya ini ke perkebunan apa duren misalnya. Dan akhirnya dia RO setiap bulan. Maka poinnya masuk terus dari PTB dan PTX. Poinnya kalau dikumpulkan dapat juga tuh rumah 1 miliar. Walaupun hanya jualan kedua perusahaan. Ketika setiap mitra kita yang udah daftar RO itu dapat poin lagi ya. Misalnya nih di sini udah 100 kiri 100 kanan ya. 100 kiri 100 kanan. Dalam bulan ke-8 produknya habis semuanya. Mereka belanja ulang 200 orang itu. Ketika mereka belanja ulang 200 orang, maka dapat poin tambahan 200. Maka poin itu sebenarnya lebih cepat. Jadi poin dari PTBS ini didapat dari pembelanjaan pertama dan belanja ulang atau repeat order, sehingga poinnya didapat cepat di PTBS ini. Itu kenapa Bapak Ibu semua kalau lihat di YouTube, lihat di Facebook, kok banyak banget orang yang dapat motor, mobil dan rumah. Jangan-jangan bohong. Itu real. Ya karena kenapa cepat dapat poinnya? Dari belanja pertama dan dari RO. Kalau 1 orang RO-nya setiap bulan 1 kali, poinnya nambah terus setiap bulan. Apalagi kalau closingnya, kalau penjualannya ke perusahaan. Itu kan bisa penjualannya setiap bulan tuh banyak banget. Perusahaan bisa order sebulan 50 juta, minimal berapa tuh poinnya masuk terus. Gitu. Itu cara kerjanya ya. Cara simple kerjanya seperti itu. Kalau yang nggak Pak, mudah-mudahan teman-teman paham sih. Insya Allah ini paham insya Allah. Nanti detailnya ada di training hari Selasa ya. Nah next,
support sistemnya. Nah ini ntar ada support system buat Bapak Ibu semua untuk jalankan bisnis PTBS, khususnya yang masih kerja, yang masih jadi karyawan. Kang, saya mah pemalu. Jangankan bisa jual ke 2 orang, 1 orang aja saya nggak punya teman, Kang. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak punya teman satupun gitu. Kang, aduh saya mah kalau ngomong sama orang tuh gagap gitu, nggak bisa. Jangankan jualan produk PTBS ya. Saya mah jualan kacang aja nggak laku gitu. Nah tenang, kalau Bapak Ibu semua kesulitan dalam penjualan, nanti ada trainingnya. Di kita tuh ada support system. Support system apa? Ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada TikTok, ada YouTube zaman sekarang itu. Saya pengen nanya nih. Sekarang Bapak Ibu semua kalau nyari informasi, misalnya butuh lowongan kerja, nanyanya ke Pak RT, ke Pak RW, atau ke handphone. Ada yang bisa jawab? Ada nggak di sini sekarang yang nyari informasi nanyanya ke Pak Lurah? Handphone. Ke tetangga, ada nggak? Ke Mbah Google. Hanya ke Mbah Google. Ke Mbah Google. Sekarang kalau nyari model baju, nanyanya ke ibu, ke tante, atau ke Tokopedia, ke Google, Shopee ya. Sekarang itu semuanya pasti nanya segala sesuatunya di handphone. Maka yang nggak bisa jualan, kalau bisa menguasain handphone, itu penjualannya banyak banget. Nah, saya bocorin ya, saya sampai dapat lebih dari 1 miliar semua total dari handphone. Semua total dari handphone. Saya tuh aslinya pemalu sebenarnya. Keren, Kang. Saya total dari handphone. Ini yang saya alamin, real ke teman-teman semua saya share. Saya pertamanya nggak bisa dulu. Pertamanya saya juga seperti teman-teman semua door to door awalnya. Bulan pertama itu saya door to door karena saya nggak bisa. Dulunya jangankan YouTube, TikTok, Google aja saya nggak paham dulu. Ya, karena saya nggak paham, saya door to door dulu ke teman-teman. Akhirnya banyak ditolak. Ya karena masih awam lah ya, masih amatiran udah jualan gitu kan. Salah strategi, dulu belum banyak belajar dulu. Akhirnya banyak ditolak tuh di bulan pertama. Mungkin 10 orang yang saya tawarin, yang daftarnya cuma 1. Akhirnya kalau saya pikir ini kalau gini-gini terus kapan saya dapat mobilnya gitu kan. Kebanyakan ditolak. Nah, waktu itu saya belajar Google Ads awalnya. Alhamdulillah dari Google Ads saya dapat motor. Real, dari Google Ads, dari handphone. Kenapa dari Google dapat motor? Karena sekarang orang-orang nyari informasi di Google. Ketika mereka dipresentasiin PTBS atau PTBS di seminar, ada bikin seminar mungkin orang-orang ya. Itu saya yakin di seminar itu nggak langsung semua orang daftar. Mereka kan pulang dulu. Ketika mereka pulang, mereka kan nyari informasi lebih lanjut di mana? Di Google. Makanya saya dari Google dapat motor tuh. Nanti Bapak Ibu semua yang daftar diajarin Google. Yang kedua, akhirnya saya jalanin lagi. Dapat motor, saya fokus di online, saya jalanin YouTube. Nah, dari YouTube saya dapat mobil. Dari YouTube saya dapat mobil. Nanti Bapak Ibu semua bisa duplikasi cara saya dapat mobil tuh. Kenapa? Karena setelah Google, orang-orang nyari informasinya di mana? Di YouTube. Ya, kadang nyari tutorial masak aja di YouTube. Sekarang kan gak nanya ke ibu kan? Gak nanya ke orang tua, teman-teman mau masak nasi goreng dan sebagainya ini di YouTube. Nah, termasuk zaman sekarang anak-anak atau ya orang-orang dewasa nyari informasi peluang bisnisnya di YouTube. Hiburannya di mana? Di Facebook, di TikTok, di Instagram. Nah ini ntar diajarin gimana caranya Bapak Ibu semua bisa dapat motor, mobil dan rumah dari rumah. Nanti alurnya seperti ini. Nanti WA-nya seperti ini nih. Nah, mungkin yang pernah WA saya daftar Wasilah saya ini pasti alurnya kayak gini. Assalamualaikum, saya mau daftar, terus saya kasih perkenalan ya. Bapak Ibu semua ngalamin lah ya, yang cecetan sama saya ataupun sama mitra-mitra saya. Akhirnya Bapak Ibu semua kan transfernya kemana? Ke rekening pusat. Bisa juga ke Tokis. Jadi saya nggak nyetok produk. Kang, kayak gimana sih cara kerjanya? Apakah saya harus nyetok produk? Nggak usah. Misalnya nih, saya pasang Google Ads, lalu ada yang WA. Nih misalnya yang WA itu Pak Amin dari Malaysia. Saya itu nggak nyetok produk, Pak Amin mau daftar PTBS. Ini Pak Amin ini daftarnya berapa ini? Ini 4.100.000 ini yang udah lama daftar. Nah ini Ustadz Harjono, ini daftarnya 2,1 juta. Ya, Ustadz Harjono Camit. Dari mana ya? Saya lupa ya. Ustadz Harjono ini daftar 2.100.000. Ini Pak Suharja Bekasi daftar ya 1.100.000 ya.
daftar paket reguler 36 box. Nah, saya cuma minta aja form datanya Pak Suharjo dari Bekasi. Saya minta form biodatanya. Saya input ke website pusat. Udah diinput, Pak Suharjo ini transfernya ke rekening pusat. Produk dikirim sama pusat. Saya dapat komisi penjualannya. Karena saya yang membantu penjualannya. Ya, karena saya yang membantu penjualannya, produknya dikirim sama pusat, transfernya ke pusat, saya cuma memprosesnya aja. Saya dapat komisi penjual 20% dari 6 juta ini. Saya dapat bonus pasangan, saya dapat royaltinya juga. Nah, begitu nanti cara kerjanya. Jadi Anda nggak usah nyetok produk yang Anda dapat dipakai aja. Ngasih sampel ke teman-teman, sampel ya, ngasih ke orang tua, produk. Ini banyak banget yang daftar hari ini. Yang daftar dari Jakarta tadi yang tukang ojek online. Bahkan di tim Basecamp ada yang daftar reguler juga kalau nggak salah tadi Pak Arif ya. Kang Tatang juga banyak yang daftar karena kita lagi ngembangin TikTok juga, alhamdulillah. Calon mitranya dalam sehari ya dari TikTok ini puluhan sampai ratusan. Bahkan nggak ke-handle, saya giliran gitu ngebalas-balasin Bapak Ibu semua. Jadi ada yang nggak kebalas karena emang banyak banget yang masuk puluhan sampai ratusan mitra masuk setiap harinya. Ya, kalau Bapak Ibu semua nguasain support sistem online-nya. Jadi kalau mau belajar BIS PTBS ini bisa dikerjakan hanya menggunakan handphone. Sekali lagi syaratnya belajar dan sungguh-sungguh. Paling itu nih yang mau saya presentasiin. Tinggal terakhir nih, berapa Kang modalnya untuk daftar BIS PTBS? Modalnya benar-benar murah, terlalu murah menurut saya untuk modal sebuah bisnis yang potensinya miliaran sampai puluhan miliar. Saya udah survei Bapak Ibu semua. Saya kan aktif di YouTube, saya survei sengaja. Saya wawancara pedagang-pedagang konvensional. Ini jualan sate aja modalnya 7 juta. Saya tanya, modal 7 juta Pak, penghasilan per hari berapa? Labanya itu 140.000 per hari kurang lebih. Untuk dapat 140.000 kayak gimana? Ya dagang aja 8 sampai 12 jam. Nah, saya nanya lagi waktu itu, cuma nggak saya cantumin di sini. Pak, kira-kira untuk kebeli mobil kapan Pak? Terukur nggak? Nggak bisa ngukur si bapaknya. Wah, nggak tahu ya gimana caranya beli mobil. Yang saya tahu kerja aja setiap hari 8 sampai 12 jam. Dapat penghasilan udah buat makan dan keluarga aja udah cukup katanya. Jadi nggak tahu gimana caranya untuk bisa beli mobil. Berarti kan nggak terukur ya. Terus misalnya ini jualan bubur ya. Ini salah teman saya juga Kang Oja nih di Purwakarta. Buburnya enak nih. Modalnya 15 juta karena dari Jati ini gerobaknya. Jam kerjanya 6 juta, jam kerjanya 6 jam ini dari pagi sampai siang. Ya. Lah keuntungannya 200.000 per hari. Saya tanya gimana caranya Kang bisa dapat mobil? Ah, nggak tahu. Pendapatan hariannya pasti habis untuk kebutuhan sehari-hari. Terus kalau untuk pengen beli mobil gimana? Bisa ngeredit katanya. Ya beliau punya mobil BRV sama kayak saya tapi ngeredit. Gitu. Modalnya berarti 15 juta loh. Nah ini tukang sate modalnya 8 juta penghasilan harian, omsetnya rata-rata 500.000 udah 15 tahun. Alhamdulillah katanya udah punya gerobak, udah punya motor. Ya. Jadi kalau bisnis konvensional tuh kadang nggak terukur gitu. Kapan bisa beli rumah, beli mobilnya nggak bisa dijawab gitu. Ya, buka aja tiap hari. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena orang tua saya juga pedagang konvensional. Kalau untuk beli mobil, kalau saya nanya orang tua saya, Pak kapan beli mobil? Ya nggak tahu kapan, gimana caranya gitu beli mobil cash, uangnya 500 misalnya beli mobil Pajero. Orang tua saya belum kebeli Pajero. Ngumpulin 500 juta itu nggak gampang loh. Bisa kalau ngeredit. Ya akhirnya itu dia terjebak hutang riba. Ngeredit Pajero itu perlu berapa tahun? 3 tahun. Cicilan per bulannya bisa di atas 15 juta bisa tuh kalau kita mau 3 tahunan. Ya kalau 5 tahun bisa tuh cicilannya 8 sampai 10 juta. DP-nya 100 jutaan. Bayangin. Kalau kita kredit baru bisa. Nah di PTBS modal paling tingginya cuma 62 juta. Modal paling tinggi nih 62 juta. Tapi peluang rewardnya 51 miliar teman-teman. Peluang rewardnya 51 miliar. Modalnya 62 juta. Peluang rewardnya 51 miliar. Saya pelaku konvensional 62 juta buka warung kurang. Kalau teman-teman nggak punya tempatnya. Kalau punya tempat bisa sih buka warung 60 juta. Tapi mungkin masih pas-pasan isiannya. Buka 62 juta kalau konvensional bisa buka laundry kecil-kecilan. Bisa buka laundry kecil-kecilan. Tapi tanya tukang, ketika Anda buka laundry atau buka warung, kapan bisa dapat mobil, bisa dapat rumah? Saya yakin nggak akan bisa jawab tuh yang punya warung ataupun yang punya laundry. Nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena nggak. Buat beli mobil juga susah. Masa sih Pak?
Waduh, bukan saya yang jawab ya. Bisa sih, bisa. Cuman nggak terukur aja. Nggak terukur gitu, dan kapannya itu nggak tahu gitu. Karena saya nanya orang tua saya pun bingung jawabnya. Bisa kalau ngeredit gitu, jawabannya hanya itu. Kalau cash itu nggak akan bisa. Susah untuk zaman sekarang terutama ya. Nah di PTBase 62 juta kalau kerjain sungguh-sungguh, lakukan apa yang saya lakukan dan leader-leader lakukan, ikuti support sistemnya, itu maksimalnya dapat 51 miliar. Bertahap sih, mungkin 1 miliar dulu. Mungkin dapat rumahnya 1 dulu, nanti kan naik 2, 3, dan ini bisa diwariskan Bapak Ibu semua. Bisa diwariskan. Ketika dapat daftar 62 juta, Anda nggak daftar gitu aja kosongan, ya, nggak dapat apa-apa. Anda dapat produk sejumlah 372 box senilai 93 juta. Produknya aja udah banyak nih, udah dapat nih. Ya, dari produknya aja udah untung kalau Anda bisa jualan produk satuannya, belum dari jualan jaringannya. Dan potensi bonus bonus hariannya 18,6 juta per hari. Kalau udah jalan bisnis maksimalnya ini. Tapi kan di awalnya nggak segitu dulu, puluhan ribu dulu, saya juga ngalamin. Nanti naik ratusan ribu, nanti naik jutaan, nanti naik puluhan juta. Kayak gitu. Kang, 62 juta kemana? Saya nggak punya duit gitu. Tenang, ada PTBase nyediain juga, ada paket di bawahnya, paket eksekutif. Modalnya 30 juta. Ya 30 juta kalau konvensional bisa buka usaha apa ya? 30 juta ini masih terlalu tanggung nih kalau buka konvensional. Nah, ini 30 yang modal 30 juta di PTBase bisa dapat total reward 25 miliar. Belanja produk nilai 180 box gitu. Kang, 30 juta nggak ada uangnya, ada paket bisnis cuma 14,1 juta. Ini sama dengan modalnya jualan bubur, tapi total rewardnya bisa sampai 11,5 miliar. Yang 14 juta, modal 14 juta dapat total reward 11 miliar lebih. Dan bonus hariannya bisa dapat maksimal 4,2 juta. Ketika daftar 14 juta, Anda belanja produk senilai 84 box senilai 21 juta. Nah, ini udah untung nih, Kang. 14 juta masih ketinggian, Kang. Ada, tenang, paket reguler. Modalnya cuma 6,1 juta, total rewardnya 5 miliar. Bayangin total rewardnya 5 miliar, modalnya 6 juta. Mas jualan mie ayam aja masih gedean mie ayam tuh modalnya. Ini modal 6,1 juta, teman-teman berpeluang dapat reward 5 miliar. Dengan potensi bonus hariannya 1,8 juta. Anda cukup belanja 36 box senilai 9 juta, belanjanya cuma 6 juta. Ya, belanja 6 juta dapat produk 9 juta. Potensi rewardnya 5 miliar. Ini saran saya daftar paket yang ini. Karena ini jangka panjang untuk anak cucu kita. Motor 3, mobil 3, rumah 3 ya. Mobil kecil 3, mobil besar 3, rumah 3 ini cukup. Istri 1, anak 2 cukup, dikasih 1 ewang. Anak pertama dikasih 1, anak kedua kasih 1 gitu kan. Istri Anda 1, bisa ini reguler. Kalau yang masih mahasiswa belum kerja, saran saya paket yang ini dulu, paket basic. Paket terendahnya di PTBase ini paket basic. Modalnya cuma 2,1 juta, total rewardnya 1,67 miliar. Ya. Bonus hariannya bisa sampai 600.000 per hari. Gitu. Jadi saran saya seminimal-minimalnya daftar paket basic 2,1 juta. Tapi ini saran saya sih buat yang mahasiswa atau masih pelajar. Kalau yang udah karyawan minimal reguler. Pengalaman saya minimal reguler. Nanti dapat kayak saya tuh. Motor 3, mobil 3, Pajero 3, nanti luxury 3 insya Allah minimal. Gitu. Nah, ini udah banyak banget yang ngebuktiin. Ya, dapat motor, mobil, dan rumah. Kalau contohnya udah banyak, berarti udah banyak yang ngebuktiin. Andai nggak ada contohnya, nggak ada yang ngebuktiin, saya tuh nggak akan daftar, Bapak Ibu semua. Saya nggak akan daftar, saya nggak akan berani ngomong kayak gini nih. Kalau saya nggak pernah ngebuktiinnya sendiri gitu, saya yakin ya. Saya yakin saya itu nggak akan berani ngomong kayak gini kalau saya belum ngebuktiinnya sendiri. Dan saya pun nggak akan daftar kalau nggak ada yang nyontohin, karena udah banyak yang nyontohin. Itu makanya saya berani daftar di PTBase dan jalankan sungguh-sungguh. Saya lagi niatkan ketika daftar itu ya untuk ibadah. Yang paling gampang apa? Niatkan untuk nyenengin orang tua, niatkan untuk orang tua, berangkatan umroh orang tua gitu ya. Niatkan untuk bahagiain keluarga, istri dan anak Anda. Nah, ketika niatnya untuk kebaikan, niatnya untuk keluarga, untuk orang tua, bahkan untuk masyarakat, maka nanti dipermudah caranya. Dipermudah jalan rezekinya di PTBase. Itu aja mungkin pesan saya. Yang jelas keputusan Anda hari ini nanti menentukan
hasilnya di masa depan. Menurut saya sih daftarnya jangan lama-lama. Harusnya malam ini udah daftar bis PTBS. Itu aja pesan saya presentasi saya malam ini. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada salah-salah kata. Yang saya jelasin, yang saya presentasi tadi adalah pengalaman saya pribadi ya. Saya nggak nyeritain orang lain, itu pengalaman saya pribadi. Yang baiknya diterima, yang jeleknya jangan diterima. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dasar sekali penjelasan tentang marketing plan ya dari top leader Pak Algian Saputra. Luar biasa sekali. Oke, untuk ini langsung ke acara selanjutnya Kang Algian ya, atau ada sesi tanya jawab dulu nih? Mungkin satu orang boleh yang ada yang mau nanya sebelum kita ke Kang Agus. Nanti Kang Agus ini total rewardnya lebih banyak dari saya ya. Jadi kalau saya bisa ngomong kayak tadi karena Kang mau nanya. Nanti ada Kang Agus yang total rewardnya lebih banyak daripada saya. Boleh satu orang. Siapa ini Pak? Siapa ini Pak Reza ya? Kang mau nanya. Oh boleh Pak Reza. Kita mau nanya satu orang aja ya. Halo Kang. Ya. Yo silakan. Satu pertanyaan Pak Reza. Ya kan aku kan belum bergabung ke PTBS. Ya. Nah, kalau di PTBS itu bisa ini Kang? Ya. Lanjut. Kalau saya bergabung di PTBS, jadi yang di atas itu nanti sayanya dibina apa gimana, Kang? Itu aja pertanyaannya? Iya. Oke. Nah, di PTBS ini, kalau kita menjadi mitra PTBS, ya, saya sebagai sponsor misalnya, tugas saya adalah ngebina Pak Reza. Karena kalau Pak Reza nggak sukses, saya pun nggak akan sukses itu. Saya akan lebih sukses ketika Pak Rezanya sukses. Ketika Pak Reza dapat mobil, saya dapat apa? Saya bisa jadi dapat rumah. Gitu. Maka tugas saya adalah menciptakan mitra-mitra peraihan mobil. Ketika mitra-mitra saya dapat mobil, maka saya dapat rumah. Itu bisa jadi seperti itu. Maka berarti Pak Algian nanti siap ke Majalengka ya? Wah siap, kumpulin aja. Kalau perlu 1 RW di sana, kumpulin. Oke, siap. Kalian. Senang malah saya kalau ada yang kayak gitu.